Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema laki-laki idaman untuk 4 wanita. Bintang tamu kita ada Indra Bekti. Boleh tepuk tangannya untuk Indra Bekti. Assalamualaikum. Pas banget bintang tamunya. Pas banget. Iya, ini Beliau adalah Idaman idaman untuk- 4 wanita juga. Masya Allah. Betul. 1 katanya. 4. 4. Oh, oke. Kalau di rumah ditanya lagi, siapa tuh 3 lainnya katanya Oh, gitu. tadi kan udah dijelasin. Yang pertama istri. Ya. Yang kedua ternyata adalah Ah, anak perempuan. Yeay. Masya Allah. Jadi jangan suzon dulu. Yang pertama istri, yang kedua adalah anak perempuan. Loh, kenapa anak perempuan? Nanti akan dibahas sama guru-guru kita. Tapi sebelum dibahas saya mau ngasih kesempatan lagi nih. Untuk Indra Bekti, ada yang mau ditanyain lagi gak Kak? Ada, saya udah Ada. 100 pertanyaan. Saya sebenarnya Bisa boleh. apa? Kalau gitu sisa 1,5 jam nih boleh deh semua pertanyaan. Pak Ustadz. Iya. Aduh, kagetin saya Karena gini, sekarang gantian. pertanyaan itu adalah pintunya ilmu. Iya, itu dia. Kan jadi saya punya Ya. anak perempuan nih ada 2. Ya, ada 2. Betul. Siapa? Saya. Yang nanya maksudnya. Ya. Jadi tuh apa benar nih laki-laki akan diidam-idamkan oleh semua wanita bahkan anak perempuannya sendiri Nah. bila laki-laki itu bisa menjadi pendengar yang baik gitu Pak Ustadz. Oke. Apa Habib? Bagus sekali Kak pertanyaannya. Abu Fida ya? Bagus. Oh, Bagus. iya, silakan. Luar Ustadz biasa. Abu Fida juga Oh, saya nih. udah siap jawab ya? Udah boleh nih? Boleh, akan dijawab sama Ustadz Abu Fida Baik. melalui tausiahnya. Silakan Ustadz Abu Fida. Sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa. Nggak nyangka Indra Bekti bisa bertanya sebagus ini. Ya Masya Allah, luar biasa ya. Baca. Baca. Baik. Yang namanya ayah, ya. Kalau yang namanya ayah atau seorang laki-laki yang diidamkan dalam rumah tangga, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Habibana, dari Habib kita, bahwa ayah ini seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Bahwa laki-laki adalah pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu tugasnya bukan hanya memimpin saja. Tetapi seorang pemimpin yang baik adalah juga seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kalau misalnya pemimpin tidak mendengarkan siapa yang dipimpinnya, maka nanti mau dibawa kemana arah dari keluarga yang dipimpinnya. Ini dia. Ya. Jangan sampai menjadi laki-laki yang diktator. Pengennya dia aja, semua keputusan dia, yang mencari nafkah dia, yang nyuci baju Iya. pengennya kalau itu mah. Iya. Nah, ternyata kalau laki-laki ini menjadi pemimpin, maka lihat. Saya juga mempunyai anak-anak laki-laki di rumah, ya. Ada teman-teman yang mempunyai anak perempuan. Nah, biasanya ayah ini kan sudah repot untuk mencari nafkah di luar. Jarang sekali bertemu dengan anaknya, ya. Bahkan kadang-kadang dengan istrinya pun jarang bertemunya. Pada saat itu kita lihat anak ternyata mengharapkan sekali pada saat ayahnya pulang. Siapapun ayahnya, apapun pekerjaannya, maka seorang anak itu pasti ingin kemudian bercerita kepada ayahnya. Coba, orang yang di luar menjadi direktur, ya, orang yang di luar menjadi Pak Lurah misalnya, atau bahkan Ustadz sekalipun, kalau waktu pulang ke rumah anaknya nggak akan memanggil, halo Pak Direktur, Assalamualaikum, kan enggak kan? Tetapi ayah, abi, kan begitu ya. Untuk apa? Untuk kemudian mendekatkan dirinya dan bercerita tentang apa saja yang ada pada hari itu. Ini dia. Oleh karena itu, seorang ayah yang mampu mendengarkan dengan baik istri maupun anaknya, maka satu, ayah ini telah mengajarkan rasa cinta kepada anak-anaknya. Rasa cinta. Apapun yang dialami seorang ayah di luar sana, capek, lelah, letih, tapi pada saat mau masuk ke rumah, datang ke rumah, dia mampir dulu ke masjid. Sholat dulu sunnah 2 rakaat. Agar apa? Aura yang dibawa pulang ke rumah itu aura masjid, bukan aura kantor. Tenang hatinya. Pada saat tenang hatinya, dia tarik nafas yang dalam, kemudian merebahkan senyumnya. Agar pada saat masuk bertemu dengan anak-anaknya, yang pertama dilihat oleh anaknya adalah wajah senyum ayahnya yang bahagia bertemu dengan anak-anaknya. Padahal capek banget, padahal letih sekali. Tetapi ayahnya tetap mengajarkan rasa cinta walaupun capek, lelah, letih.
tapi ayahnya tetap mengajarkan rasa cinta dengan menebarkan senyum kasih sayang kepada anak-anaknya di rumah. Yang pertama. Yang kedua, pada saat ayah menjadi pendengar yang baik, itu ayah sedang mengajarkan yang namanya rasa hormat kepada anak-anaknya. Walaupun dia seorang ayah yang biasanya ingin dihormati, ya, tapi sampai di rumah dia kemudian menghormati istrinya, menghormati anak-anaknya dengan menjadi pendengar yang baik. Istrinya, Masya Allah, yang namanya istri itu, Bu, ya, mohon maaf, kalau melihat suami pulang itu rasanya pengen cerita semuanya. Begitu ya. Nah, dulu saya pernah diajarkan, nah, kalau nanti kamu nikah, pada saat pulang dari manapun, istri sedang mau bercerita, dengarkan saja, kata ayah saya. Ya, dengarkan saja. Dan kalau lagi capek banget, maka dengarkan kata-kata terakhirnya, kemudian engkau ulangi. Ini trik ya. Misal, ayah tadi aku gini sekolah. Ada apa di sekolah? Iya, di sekolah gini kemarin. Kemarin kenapa emangnya? Ya gini, yang gininya nggak denger itu. Tapi pada saat belakangnya ditanyakan seolah-olah dia mendengar dengan baik. Istri saya pinter. Kadang-kadang dia cerita, ayah gini kemarin. Kenapa ada apa kemarin? Emang tadi aku ngomong kemarinnya kenapa? Waduh, bahaya. Ini dia, kena deh. Kan begitu ya. Tapi dengan begitu minimal kita menunjukkan rasa hormat terhadap pasangan kita. Kita hormati karena pasangan kita pun akan repot sekali mengurus segala sesuatunya di rumah. Dan yang ketiga, Ya. nanti aja yang ketiga deh. Tapi aku sempat dimarahin sama istri karena Oh, aku kenapa? sempat mempraktekkan jadi pendengar yang baik. Iya. Pas istri lagi marah-marah, itu si Fas belum sholat ini. Aku diemin. Terus ini uang belanja belum ini, aku diemin. Kamu kenapa diam aja? Aku diajarin untuk menjadi pendengar yang baik, jadi aku dengerin doang omongannya. Masya Allah. Saya juga pernah dimarahin sama Kenapa? istri. Iya, pada saat lagi ngomong, saya dengerin. Ternyata yang saya dengerin istri orang. Salah. Itu lebih parah lagi. Marah. Ayah aku di sini katanya. Oh, salah berarti. Salah orang. Ya Allah. Jazakallah khairan Oh, iya. Abu Fida. Jangan jangan sampai salah semua nih ya. Harus diperhatiin dulu mukanya, bukan mendengerin doang, ngeliatin mukanya. Ya Allah. Jawab. Mau lanjut lagi tausiahnya? Lemes amat mau lanjut lagi tausiahnya? Mau, tapi nanti ya. Sekarang saya mau panggil dulu guru-guru saya, Habib Muhammad dan juga Ustadz Maulana. Ustadz Abu Fida nggak apa-apa ya, di situ kan tadi Abu Tausiah ya. Sekarang Jadi pendengar yang baik. jadi pendengar yang baik. Ustadz Maulana, tahu nggak kenapa aku suruh maju ke sini? Yang jelas supaya kita bisa melibatkan jamaah Islami Indah di rumah Ya. yang lagi bergabung dengan kita dengan mengirimkan pertanyaannya di Instagram kita. Masya Allah, kalau gitu langsung aja kita bacakan pertanyaan yang pertama dari @Uday Milanisti. Uday, Bang Uda. Salah baca. Assalamualaikum Pak Ustadz, istri saya sekarang sedang hamil baru 1 bulan. Amalan apa yang harus sering dikerjakan supaya anak yang dikandungnya kelak menjadi anak yang soleh? Masya Allah. Ini langsung dijawab sama Habib Muhammad. Yang Silakan, pertama jangan meninggalkan sholat. Jadi kita mengajarkan anak-anak sholat itu dari itu anak di dalam kandungannya. Dan ajak bicara itu anak, artinya ajak bukan toh ibu ngomong sendiri, enggak. Artinya ajak bacain sholawat ke perut ibunya. Kemudian suaminya, bagi suami bacakan surah Al-Fatihah setiap pagi 7 kali dan tiupkan di perut ibunya. Dan baca Alam Nashrah 7 kali, tiupkan ke perut ibunya. Dan ibunya memperbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina. Ini di dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Jadi jangan banyak-banyak amalannya, nanti miring jalannya. Itu udah Itu cukup aja. dan langsung insya Allah mujarab ya. Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Habib. Afwan. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram @megamustika. Assalamualaikum Ustadz, saya harus seperti apa menghadapi adik perempuan saya yang sangat berani dengan saya. Akibat saya tegur, dia suka berhutang dengan orang. Nah, dan dia marah sumpah serapah. Dia katakan sampai mengatakan memutuskan tali silaturahmi dan persaudaraan kepada saya. Sudah hampir 3 bulan saya tidak tegur sapa. Jadi apakah benar tindakan saya ini? Terima kasih. Gimana itu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun orang salah, sekalipun kita tidak boleh menyelesaikan persoalan dengan berbuat salah. Jangan menyirami api dengan api, tapi siramilah api dengan air. Kirain dengan bensin. Meleduk. Makin meluap, makin membakar. Adik yang sudah jelas-jelas salah,
ketika kita tegur, tegurlah dengan teguran yang baik pula. Sebenarnya kita sebagai saudara, maaf ya, saya tidak membelanya. Tapi sekedar untuk mengingatkan saja bahwa ketika ada saudara kita yang dalam hal ini terlilit utang, harusnya kita membantu dia untuk menyelesaikan utangnya. Minimal memberi solusi, tapi bukan menghakimi, bukan apalagi mempermalukan. Nah, jangan mempermalukan. Gimana kalau dia sudah marah sama saya terus memutuskan silaturahmi? Tindakan yang harus kita lakukan adalah sambung silaturahmi yang terputus. Kita yang datangi. Kalau perlu tawarkan bantuan kepada dia. Nah, kalau bukan kita yang bantu dia, masa orang lain? Nah, orang lain aja yang tidak mungkin bisa bantu. Ya. Apalagi maaf ya, kita aja nggak mau, apalagi orang lain maksud saya. Ya. Jadi bantulah saudara perempuanmu. Bantu. Kalau ada kalanya kita membantu dia, besok lusa kita yang dibantu. Atau mungkin kita tidak dibantu. Tapi bisa jadi anak kita nanti kalau akan dibantu lewat bukan materi, tapi bisa jadi tenaganya dia. Masya Allah. Jadi gitu, tetap berbaik sangka. Misalkan ada penagih utangnya, kalau perlu kita yang hadapi untuk menyelesaikan. Insya Allah, yakin orang yang membantu orang terlilit utang, yakin Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memberikan solusi tanpa menghakimi dan Tidak boleh mempermalukan ya. menghakimi, jangan mempermalukan Masya karena dia Allah. adalah saudara kita. Karena dia adalah saudara kita. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Jamaah, terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Tapi nanti kalau misalnya pertanyaannya belum dijawab, nanti akan dijawab lagi ya Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah di Karena segmen akan bersambung berikutnya. lagi. Akan bersambung lagi pastinya. Nah ini juga akan bersambung lagi nih lelaki idaman 4 wanita. Yang pertama Habib ada istri, yang kedua ada anak perempuan. Yang Ya. ketiga keempat nih ada apa nih Ustaz? Yang ketiga dan yang keempat, nanti aja. Nanti aja ya. Iya. Ya udah, setelah yang Supaya satu jangan ini. kemana-mana. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.